Pemirsa, sebelum saya ke narasumber saya, sekarang akan kita lihat ini perjalanan kasus ini, khususnya bagaimana kemudian dari 3 DPO, dan saat ini aparat kepolisian sudah berhasil menangkap 1 DPO dan sudah ditetapkan sebagai tersangka pemirsa, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Ini dia. Ya pemirsa, ini Peggy Setiawan alias Peron, 8 tahun buron untuk kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Diduga sebagai otak pembunuhan disertai dengan pemerkosaan. Ya, ia melakukan upaya pelarian berpindah tempat ke wilayah Bandung, mengganti nama menjadi Robi Iriawan, kerap menggunakan topi dan juga masker. Selain itu, pada akhirnya 21 Mei 2024 polisi menangkap Peggy alias Peron di Bandung, Jawa Barat. Ya, 15 Mei, Polda Jabar pun umumkan ciri-ciri ketiga pelaku DPO pemirsa, dan di mana Peggy alias Peron memang ditangkap di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, tepatnya 21 Mei. 26 Mei, polisi hapus status DPO Dani dan juga Andi usai tangkap Peggy dan juga Peron. Ya, sekarang saya ke Mas Heri. Mas Heri, ada 3 yang kemudian memberatkan Peggy sehingga kemudian kuat dugaan dia adalah otak pembunuhan. Ya, sudah tersangka sekarang statusnya. Mulai dari mengganti nama menjadi Robi, ayahnya pun mengaku sebagai si Peron ini alias Peggy Setiawan ini sebagai keponakan. Ini kan juga tanda tanya. Dan juga STNK motor yang digunakan pada saat kejadian itu juga ada di rumah tersebut. Ini cukup kuat tidak? Kalau bicara pidana memang tidak bisa hanya menyandarkan dari keterangannya, terutama misal keterangan satu orang saja, bahkan keterangan saksi harus berkesesuaian. Sehingga keterangan saksi yang tadi Mbak Caca sampaikan itu mungkin bisa dikaitkan dengan barang buktinya. Sebelum dia masuk level ke jadi alat bukti atau tidak, kan diuji terlebih dahulu. Maka menurut saya ini bisa jadi rangkaian yang berkaitan antara apa yang tadi Mbak Caca sampaikan dalam 3 kejadian tadi, itu untuk tersangkakan orang tersebut. Tapi tentulah kita harus ingat bahwa dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan barang bukti, ada istilahnya in criminalibus probation BDEC luce clariores, bahwa haruslah bukti itu seterang cahaya. Nah, perkaranya tadi itu kan masih menurut saya masih kabur. Mbak Caca punya perspektif lain, saya sebagai penyidik punya perspektif lain. Alangkah baiknya kalau seandainya ketiga hal itu kemudian berkaitan dengan kesalahannya dia. Orang boleh saja mengubah STNK atau tidak sama dengan apa yang pertama kali dia miliki. Barang itu bisa berubah. Tapi persoalannya ketika dikaitkan dengan kasus Akuo, apakah kemudian ini berkaitan dengan tindak pidananya atau tidak? Apakah benar bahwa dia memang ada di tempat kejadian perkara? Kalaupun ada, apa yang diperbuat pada saat itu? Itu kan yang penting untuk dibuktikan. Siapa melakukan apa dan bagaimana dia melakukan? Karena kalau dalam perspektif penyidik ini ada suhunya nih, Pak Irjen Pol Purnawirawan, Pak Beni Mamoto kan, bahwa kan mereka bekerja berdasarkan kerjanya 5W plus 1H, Mbak. What, where, when, kemudian how, bisa juga bertanya why nantinya. Itu menurut saya dasar ilmu untuk kemudian investigasi. Sehingga 3 rangkaian tadi akan kemudian bisa tercerna dengan baik dan masuk logika hukum kita atau logika akal sehat kita. Apakah ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Karena agak sulit untuk mereka-reka hanya dari misalnya poin bahwa si orang tua tadi tidak memperkenalkan anaknya sebagai anak, tapi hanya sebagai keponakan. Kita nggak tahu. Dan masih jauh dari bayangan kita apa maksudnya tadi. Tapi ketika kita bandingkan dengan, kita dekatkan dengan fakta-fakta materialnya, kemudian misalnya apakah, ini kan apakah lagi, apakah si orang tua ini tahu ada kejadian sebelum ini, sehingga itu ada relevansi awalnya, bahwa mengapa dia mengubah posisi yang seharusnya nggak ada seorang ayah kandung yang kemudian tidak mengakui anak kandungnya, kan begitu. Ini kan pasti ada satu hal yang memotivasi dia melakukan. Menurut saya gali saja dulu hal itu. Maka keterangan itu menjadi penting untuk dijelaskan juga di konferensi pers, agar ini tidak setengah-setengah kita membacanya. Walaupun tadi mungkin ada bagian penyidikan yang nggak bisa diungkap secara menyeluruh begitu ya. Sekarang saya akan menyapa Ibu Intan Malengka, ini kuasa hukum dari keluarga Vina. Selamat malam Ibu Intan. Ya, selamat malam Mbak. Ya, Bu Intan, sekarang saya minta tanggapan dari kuasa hukum dari keluarga Vina tepatnya.
dengan penetapan DPO hanya 1 dari sebelumnya dirilis 3 ini, apa tanggapan keluarga? Ya, tentu tadi hari ini kami memang juga datang ke Polda Jabar untuk menyaksikan konferensi pers hari ini, dan hasilnya sangat-sangat mengecewakan kami karena kami berkeyakinan masih ada 2 DPO lain yang berkeliaran di luar. Karena apa? Pada amar putusan terakhir itu jelas sekali ada menyatakan 3 nama yang masih DPO. Seperti itu. Berarti hanya berdasarkan amar putusan keluarga meyakini ada 3 begitu? Tidak ada hal yang memperkuat Tentu. lainnya selain amar putusan? Tentu kan seperti konversi pers hari ini, kan polisi menyatakan bahwa BAP itu ditarik karena ada tekanan dari lawyer lain. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung polisi itu menyatakan bahwa BAP itu benar. Dari BAP sampai dengan putusan, amar putusan itu 3 nama itu selalu disebut-sebutkan gitu loh. Itu kan amar putusan itu sudah menjadi produk hukum. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas itu jika polisi hari ini menetapkan ternyata 2 nama DPO tersebut adalah fiktif? Seperti itu. Oke. Sekarang saya minta tanggapannya Pak Beni. Pak Beni, lantas bagaimana ketika itu sudah disebut-sebut sejak awal hingga amar putusan, nama Dhani, Andi, memang mirip-mirip spellingnya ya, sehingga kemudian dikatakan ini bukan fiktif atau memang tidak ada. Ini seperti apa Pak Beni? Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika penanganan awal ada celah-celah, ada kekurangan yang terjadi yang membuat akhirnya sekarang menjadi perdebatan. Di antaranya tadi masalah 3 identitas DPO tadi. Ini tentunya perlu dicek kembali siapa yang memberikan data sehingga muncul 3 DPO ini. Siapa saja saksi-saksi atau tersangka yang lain. Ini perlu dicek kembali. Yang menarik buat saya adalah ketika para napi ini dipindah ke Bandung dan di situ dilakukan pemeriksaan ulang, pendalaman, pendekatan dan sebagainya, mulailah terungkap soal kesaksian direkayasa, soal pencabutan keterangan, siapa yang nyuruh dan sebagainya. Ini dinamika yang terjadi saat ini. Jadi menurut kami tentunya Polri tidak akan menutup diri kemudian top sampai di sini saja. Ketika ada informasi masuk, ketika ada temuan lagi nanti masuk. Sehingga dalam konteks ini marilah kita ikuti Peggy ini dulu. Iya. Nanti akan terungkap di sidang BAP yang dibuat sekarang terhadap para warga binaan ini bunyinya bagaimana. Oke. Nah disitulah nanti kemungkinan ada yang mengoreksi, kemungkinan ada yang menyatakan lain. Nah itulah yang nanti bisa kita sama-sama cermati begitu. Mbak Intan, bisa diterima tidak apa yang dikatakan oleh Pak Beni? Memang dari awal ada ketidakcermatan sebenarnya dengan CCTV yang tidak dilihat, bahkan juga DNA sperma, sehingga kemudian ketika nama ini tidak ada, bagian dari ketidakcermatan, tapi ketika melihat kasus ini secara ulang hanya 1 DPO, bagaimana Mbak Intan? Ya, kami tetap berkeyakinan bahwa sesuai dengan alur cerita dari 7 terpidana, 8 terpidana itu menyebutkan semua nama itu, 3 nama itu sampai dengan amar putusan. Nah itu yang perlu sekarang menjadi PR kita. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba sekarang menyatakan 2 DPO tidak ada, hilang? Siapa yang bertanggung jawab atas amar putusan tersebut? Gitu loh. Oke. Berarti harus dikaji ulang, berarti harus ada persidangan ulang, harus ada pernyataan ulang, BAP ulang. Apakah harus seperti itu? Itu menjadi pertanyaan besar lagi bagi kami gitu loh. Mas Heri, perlu tidak sih harus ada pemeriksaan ulang, BAP ulang ketika tidak ada 2 DPO lainnya untuk kasus ini hanya 1? Saya mungkin orang yang masih mengacu pada ketentuan KUHP ya. Saya belum menemukan aturan yang bisa digunakan untuk mem-BAP ulang ataupun proses ulang karena ada istilah res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang tingkat di atasnya mengkoreksi. Sejauh ini masih ada 1 upaya hukum luar biasa yang dicatat adalah peninjauan kembali. Oke. Kalaulah terbukti tadi ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa ini ada
peradilan ini dipaksakan, asal penetapan tersangka, kemudian itu diuji di pra-peradilan, kemudian dibawa ke putusan yang tingkatnya lebih tinggi lagi, ini menurut saya ada chance untuk bisa dianggap sebagai novum atau alat bukti baru. Oke, sekarang kita ke step berikutnya, Mbak Intan. Ketika hari ini konferensi pers, Peggy Setiawan mengatakan dirinya tidak bersalah, sementara polisi meyakini bahwa ada hal-hal yang memberatkan, mulai dari mengganti identitas, ayahnya menyebut ia keponakan, ada STNK. Nah, bagaimana keluarga menanggapinya? Ya, menurut kami itu sah-sah saja. Dia melakukan pembelaan atas dirinya sendiri, tapi kami mempercayakan kepada pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti itu secara cermat. Tidak mungkin kepolisian menetapkan Peggy alias Peron alias Robi ini sebagai tersangka jika tidak ada alat bukti dan kesaksian yang kuat seperti itu. Jadi kita tidak mau terfokus dengan itu, kita sudah meyakini bahwa ini memang Peggy yang asli. Jadi kita juga minta masyarakat juga jangan jadi blunder kemana-mana bahwa nanti ada muncul berita baru itu bukan Peggy asli, itu bukan Peggy asli, tidak. Kami tetap mempercayakan itu kepada kepolisian, namun kami mempertanyakan hari ini kenapa sampai ada pernyataan bahwa 2 DPO itu fiktif. Itu menjadi PR kepada pihak kepolisian. Baik, mungkin sekarang saya ke Mbak Beni karena tadi kita sudah membahas mengenai dugaan dari kuasa hukum Mbak Intan ini bahwa 2 DPO fiktif. Tapi sekarang mengenai pernyataan Peggy ini juga menarik, sampai ada statement, saya siap mati, saya tidak bersalah gitu. Sementara polisi meyakini bahwa iya Peggy yang asli, ia memang merupakan otak pembunuhan, ini bagaimana Pak? Ya, itu hak dari Peggy ya untuk menyampaikan itu, tetapi kembali menjadi tanggung jawab penyidik untuk membuktikan bahwa Peggy inilah yang sebenarnya, bahwa Peggy itu melakukan itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada, apakah itu dari sesama katakanlah yang sudah menjadi warga binaan ini maupun saksi lain. Nah, dengan hadirnya LPSK kita semua tahu sudah mulai menyampaikan statement bahwa ada yang minta perlindungan LPSK. Ini keterangannya kan pasti signifikan karena dia biasanya kan minta perlindungan karena takut diancam, takut terancam segala macam. Nah, ini nanti ketika LPSK sudah melakukan verifikasi permohonan, kemudian dikaji dan layak mendapatkan perlindungan, ini penting sekali. Dan siapa orangnya itu nanti di samping itu justice kolaborator. Baik, Pak Beni, sekarang kita bedah satu persatu ya. Bukti-bukti yang dimiliki aparat kepolisian bahwa Peggy Setiawan merupakan otak pembunuhan sekiranya cukup tidak mengganti identitas atau juga seorang ayah mengatakan bahwa ini keponakan bukan anaknya. Tapi mungkin bisa saja bahwa ya nama beken lah, nama keren gitu, nama gaulnya Robi itu diyakini oleh si Peggy. Dan juga mungkin kita tidak tahu apa alasan ayah mengatakan keponakan ini. Anak ini merupakan keponakannya, tapi cukup tidak sih Pak? Tentunya tidak hanya itu. Itu hanya sekedar petunjuk saja, ada niatan mengaburkan atau supaya via aparat sulit untuk menyentuh dia, menemukan dia dan sebagainya. Itu hal yang biasa, tetapi tentunya ada bukti lain yang kuat dan memenuhi syarat untuk itu digunakan menetapkan dia sebagai tersangka. Nah, sekarang saya ke Mbak Intan. Mbak Intan, kalau menurut keluarga, peran atau mungkin kapasitas dari Peggy ini sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina ini sebesar apa gitu? Apakah ia merupakan otak pembunuhan tunggal atau seperti apa? Ya, keluarga tentu tidak mengetahui soal itu, Mbak. Karena kan yang melakukan penyelidikan semua pihak kepolisian gitu loh. Jadi kami pada prinsipnya tidak mengetahui siapa otaknya, siapa yang ada di dalam rencana ini. Tentu kami semua menunggu justru dari hasil penyelidikan polisi karena semua kan prosesnya di kepolisian. Gitu. Tapi pernah kenal tidak keluarga nama Peggy Setiawan alias Peron ini? Keluarga menyatakan tidak pernah mengenal. Baik tidak dari pernah mengenal dan melihat. Ya. Baik dari teman-teman almarhumah Vina juga tidak mengenal sosok Peggy ini. Linda mungkin atau bagaimana? Tidak mengenal. Kalau untuk Linda kita belum mengetahui kesaksiannya, Mbak. Sudah berusaha untuk menghubungi Linda tidak? Karena ini sekarang juga sosok yang dicari-cari ya, Mbak.
Sudah, namun tadi kan juga ada informasi yang kami terima bahwa Linda sudah dipanggil oleh pihak kepolisian. Jadi kami menunggu hasil dari pemeriksaan itu apa. Seperti itu. Baik pemirsa, nanti saat lagi saya akan bertanya kepada narasumber kita bahwa kemana kemudian kasus ini akan kita bawa pemirsa. Apakah memang nanti akan ada pengembangan lagi kasus ini, mungkin ada DPO lain atau tersangka lain, atau mungkin kita fokus saja kemudian melihat kapasitas bahkan juga peran dari Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki sesaat lagi.